Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, salam budaya, salam kopi pahit tur kental. Terima kasih teman-teman, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya channel ini masih bisa berlanjut untuk menyelesaikan atau melanjutkan pembahasan-pembahasan tentang budaya yang selama ini memang mohon maaf kami banyak kegiatan ya, jadi belum bisa aktif atau membuat konten. Kali ini kita akan lanjutkan, masih bersama saya Amanda Subekti Semampir Jati. Kita akan membahas tentang sebuah bilah keris. Memang di dalam konten ini masih banyak pembelajaran tentang keris. Saya akan bercerita, jadi begini teman-teman, bahwasanya kemarin saya itu mendapat sebuah titipan amanah yang diberikan oleh guru saya yang berupa sebilah keris. Ini kerisnya. Beliau adalah Dwijo Luhur ingkang paring asma Nun Sewu Kanjeng Raden Tumenggung Haji Ahmad Dawud Noto Aji Nagara. Menika salah setunggalipun Dwijo ugi budayawan wonten ing kitha Semarang. Menika kula pikantuk amanah bilih keris menika kasuwun dipun rawat. Alhamdulillah baru kali ini teman-teman saya mendapatkan sebuah amanah yang harus memang ini mungkin kanugrahan saking Gusti Pangeran lumantar guru saya. Kemudian ini sebisa mungkin juga akan saya rawat titipan ini, dan baru kali ini saya mendapatkan sebuah amanah keris yang ya tidak hanya ini saja, tapi alhamdulillah sampai sekarang biasanya itu saya mendapat amanah orangnya yang sudah meninggal, tapi ini beliau alhamdulillah tasih sugeng pinaringan sehat. Ugi nderek pepuji mugi guru saya itu bisa mendapatkan rezeki yang lebih dan diberikan selalu kesehatan. Jadi yang diberikan ini memang menurut beliau itu pantas untuk saya. Saya sebelumnya juga sudah bermimpi akan mendapatkan sebuah bilah keris ini. Ternyata memang benar mimpi saya itu. Jadi saya juga bercerita sebelum menerima ini, saya juga sebelumnya bermimpi mendapatkan keris. Nah ini ternyata kenyataan, memang saya diberikan keris ini. Kita akan review teman-teman untuk keris ini. Jadi keris ini adalah berdapur brojol. Kemudian pamornya ujung gunung, tangguhnya Tuban. Karena keris-keris beliau itu banyak sekali ya, sehingga di belakangnya ini diberi kode, nama, dan registrasi. Ini semua tercatat karena beliau punya banyak koleksi keris. Nah, ini untuk memudahkan pencatatan, beliau memberikan tanda seperti ini di belakang atau ditempelkan di pendoknya. Jadi kita akan bahas teman-teman untuk keris berdapur brojol ini. Seperti yang sudah saya review di video sebelumnya, bahwa brojol itu adalah pusaka atau keris yang rinciannya paling sederhana, ya, paling sederhana. Hanya mempunyai pejetan dan ya hanya mempunyai pejetan saja ini. Nah, alhamdulillah untuk keris ini mempunyai pamor ujung gunung. Kalau zaman dahulu ini masuknya junjung derajat, jadi junjung derajat ujung gunung. Tapi kebanyakan untuk para kolektor itu menyebutnya hanya ujung gunung saja. Kemudian untuk tangguhnya Tuban. Nah ini Tuban, ciri-cirinya kita akan mengulas ya. Untuk tangguh Tuban itu mempunyai ciri-ciri terutama panjang bilah. Jadi panjang bilahnya itu tidak terlalu panjang. Ini termasuk dalam kategori pusaka yang atau keris yang standar, karena
Tangguh Tuban itu sendiri mempunyai panjang rata-rata hanya 35 cm. 35 cm, mungkin kalau lebih ya sampai 38, tidak sampai 40. Untuk Tangguh Tuban itu sendiri itu berdapur biasanya itu tilam sari, brojol, ya, tidak banyak, tidak ada yang berluk. Mungkin ada luk itu hanya luk 9 menurut pengalaman yang saya baca. Kemudian hanya itu saja untuk berdapur brojol, tilam sari mungkin ya. Kalau berluk itu jarang sekali dijumpai. Tangguh Tuban itu berluk 9. Nah, untuk ciri-ciri yang berikutnya bisa dilihat di gandeknya ini, teman. Nah, ini gandek ini tidak boto rubuh ya, tidak boto rubuh, ini ya lurus biasanya. Kemudian untuk gonjo ini biasanya lurus atau wuwung ya. Disebut wuwung karena apa? Melengkung sedikit. Nah, ini wuwung. Kemudian untuk bilahnya ini untuk Tuban itu tipis dan lebar ininya ya, lebar. Kemudian untuk ciri-ciri berikutnya, Tangguh Tuban itu biasanya bilahnya itu mengandung apa ya? Pasir malelo. Karena Tuban sendiri itu letaknya di pesisir pantai, sehingga airnya itu masih mengandung garam asin ya. Nah, ini bisa dilihat dari ciri-cirinya bahwa setiap bilahnya itu ini masih mengandung pasir ya. Pasir malelo itu sering juga disebut itu. Jadi itulah ciri-ciri untuk Tangguh Tuban. Ya, saya lanjutkan untuk Tangguh Tuban. Istilah Tangguh Tuban itu menyebut keris Tuban itu berdasarkan masa pembuatannya, yaitu keris Tangguh Tuban ada Majapahit, adapun Tuban Pajajaran, Tuban Jenggolo, dan Tuban Mataram. Untuk sebutan nama kerajaan di belakangnya untuk memudahkan bahwa penamaan keris tersebut Tuban itu dimaksud dibuat pada era kerajaan tersebut. Jadi untuk ciri-cirinya tadi sudah saya sebutkan bahwa sanya ini gandek, tidak lurus ya, lurus, tidak amboto rubuh. Kemudian pijetan ini sempit sekali pijetannya. Ini ciri-ciri. Kemudian untuk panjang gonjo ini kurang lebih hanya 6 cm, tidak panjang. Kemudian tadi ini berbentuk wuwung ya, lurus ataupun melengkung sedikit. Kemudian berciri-ciri yang khas itu mempunyai bilah yang mengandung pasir malelo, karena di sana banyak di daerah Tuban itu pesisir ya, jadi seperti itu. Kemudian gligo ininya agak lebar. Nah, ini adalah barang istimewa, kalaupun itu beli ya mungkin mahal teman-teman. Ini alhamdulillah saya mendapatkan ini. Kemudian kita bahas untuk untuk pamornya. Jadi pamor ini mempunyai pamor ujung gunung dia. Nah, kita bahas tentang filosofi atau makna dari pamor ujung gunung. Ujung gunung itu memang merupakan salah satu dari junjung derajat, hampir sama. Kemudian ada lagi yang Bolo Abolo Rojo, kemudian Pandito Abolo Pandito. Ini adalah satu rumpun. Jadi ada junjung derajat, ujung gunung, Bolo Abolo Rojo, Pandito, Bolo Apandito. Nah, ini kalau ujung gunung biasanya itu pamor tersebut dari bawah ya, dari bawah naik ke atas kemudian turun lagi. Ini selalu menyambung, tidak terputus ya. Jadi kemudian ada lagi sampai ke atas, turun,
Nah, ini selalu menyambung, membentuk garis lurus. Kalau junjung derajat itu segitiga yang menyilang ya, miring ini. Tapi kalau ujung gunung itu biasanya dari bawah sampai bawah lagi menyambung. Nah, ini dinamakan ujung gunung. Biasanya pamor ini dicari para pejabat karena dipercaya itu ya, kalau dulu memang untuk para penguasa, karena untuk mencari derajat pangkat itu biasanya mencari pamor-pamor yang sejenis ini. Ini filosofinya, karena ujung gunung itu memuncak sampai tinggi seperti di atas ujung gunung. Karena dipercayai kalau pada zaman Hindu, semakin tinggi kita berada, itu keberadaan kita dengan Sang Pencipta itu semakin dekat. Nah, itu prinsip pada zaman dahulu, pada zaman peradaban Hindu. Makanya bisa dilihat bahwa tempat-tempat ibadah peninggalan pada zaman agama Hindu, peradaban Hindu, itu terletak di puncak-puncak gunung atau terletak di tempat-tempat yang tinggi. Seperti candi-candi itu kebanyakan di tempat yang tinggi. Itu karena apa? Semakin kepercayaan itu semakin tinggi tempat kita berada, itu semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ini juga bukan berarti kita menganggapnya klinik, itu bukan. Ini hanya filosofi untuk pembelajaran saja. Kita mengingatkan bahwasanya kita mengingat pada Sang Pencipta. Karena ketinggiannya itu kita lebih dekat, lebih mudah untuk mencapai atau untuk dekat dengan Tuhan. Makanya ini disebut dengan pamor ujung gunung. Ada juga ciri-ciri yang lain untuk ujung gunung itu ya. Jadi memang dicari oleh para pejabat penguasa untuk pegangan. Kalau zaman sekarang pun mungkin ya juga masih dicari oleh para penggemar, kolektor, atau orang yang mungkin mempercayai bahwa kalau mempunyai keris atau yang berpamor ujung gunung itu dapat mempunyai kewibawaan, mempunyai bisa bawahannya bisa ngemong, jadi pamomong. Nah, ini adalah fungsi atau filosofi menurut zaman dahulu ya. Mungkin zaman dahulu ini adalah pamor ujung gunung ya. Untuk dapurnya itu sendiri, ini adalah dapur brojol. Untuk review berdapur brojol sudah ada pada video sebelumnya ya, bahwasanya brojol itu memang dulu dipercaya atau dipegang itu pada dukun-dukun bayi, kemudian orang-orang tertentu, orang rakyat terutama, karena memang zaman dahulu masih mempunyai pemikiran yang kurang luas, sehingga dapur brojol itu dimiliki oleh para dukun bayi supaya dalam persalinan brojol itu bisa dipermudah. Nah, ini. Tapi untuk makna luas bukan seperti itu ya, sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa brojol itu bukan berarti hanya untuk dukun bayi. Kita juga sebagai manusia itu pasti mempunyai keinginan, mempunyai gegayuan, mempunyai cita-cita supaya bisa dapat terlaksana, kesampaian, terwujud. Itu juga bisa brojol, itu juga termasuk suatu cita-cita tercapai. Brojol itu bisa dimaknakan brojol. Kemudian kalau ada sesuatu masalah, sesuatu perkara, itu juga bisa akan brojol.
atau bisa dapat terselesaikan. Nah, itu banyak sekali kalau kita pelajari, kita kaji secara luas keris dapur brojol ini. Jadi ini kebetulan warangkanya adalah Ladrang Solo, ya. Pendoknya Blewah. Ini nuwun sewu tidak iras ya. Ya. Kemudian ini untuk dedernya. Nah, ini untuk deder Putri Kinurung ya. Ya. Ini saya kira sudah tidak ori karena sudah diganti. Nah, ini adalah suatu barang yang sangat saya saya eman-eman. Nah, inilah karena pemberian dari guru saya, titipan amanah, kadang saya juga menggunakan untuk marogo ya, MC ataupun yang lain, itu kadang juga saya pakai. Ini adalah suatu titipan. Dalam konten ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada beliau, guru saya Kanjeng Dawud ya, yang sudah memberikan amanah ini. Memang banyak keris-keris yang saya dapatkan itu dari titipan, dari amanah, dari para leluhur, karena memang saya jarang beli teman-teman. Memang nuwun sewu, keris itu karena sekarang mahal harganya. Terus terang saya itu tidak mampu, hanya suka dan pengen melestarikan budaya. Jadi kalau mau menitipkan nggih monggo, mboten napa-napa, kula rumate tim nimbang dibucal, dilarung. Lah niku eman-eman sak mangkeh para generasi muda, keturunan kita nanti untuk belajar keris itu wujud aslinya tidak ada. Maka dari itu bagi para kolektor nggih, monggo yang sudah mempunyai bisa dijaga dan dirawat. Kalau bagi teman-teman yang beranggapan keris itu adalah suatu benda yang magis, mistik, klenik, ya itu nuwun sewu, itu anggapan yang lain. Jadi di sini sekali lagi saya merawat keris ini karena nilai sejarahnya, nilai filosofinya, nilai seni keindahannya, ya, yang tidak akan kalau kita tidak akan lestarikan, pasti ini akan musnah. Makanya ini dalam konten budaya ini Satriologi juga mohon dukungannya, bantuannya untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan atau benda sejarah dari peninggalan para leluhur. Oke, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, yang saya ulas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan ya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya atau konten budaya berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Rahayu, salam budaya, salam kopi pahit tur kental. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.